Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil ummiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, atas limpahan hidayah dan taufiknya, sehingga dengan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang penuh berkah ini kita masih bisa melangkahkan kaki kita untuk menuju rumahnya Allah, menuju sebaik-baik tempat. Tidak lain adalah rumahnya Allah, masjid yang tidak lain adalah untuk menegakkan, menjaga dan mendirikan sholat. Kita bersyukur dengan nikmat Allah, kita mampu menautkan hati kita dengan masjid. Dengan nikmat Allah kita bisa tumbuh kembang dengan selalu mengaitkan hati kita untuk tumbuh dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dan berdoa semoga dengan selalu mengaitkan hati kita dengan rumahnya Allah, masjid, untuk menegakkan dan menjaga sholat, semoga Allah Subhanahu wa taala kelak di hari akhir memberikan kita sebagaimana yang dijanjikannya, yaitu naungan, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, yang salah satunya akan diberikan bagi rajulun wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu seseorang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan ini menjadi tanda bahwa kita senang untuk mengaitkan hati kita di tempat yang sebaik-baik tempat, yaitu rumahnya Allah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 Allah berfirman, ayat yang sering kali dibacakan, yang sangat populer sekali, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali supaya mereka mengabdi kepadaku, supaya mereka menyembahku, supaya mereka mengesahkan aku, supaya mereka mentauhidkan aku, supaya mereka melakukan ketaatan hanya untuk aku, kata Allah. Itulah hikmah, tujuan Allah menciptakan jin dan manusia. Ayat lain dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 5 Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budu, kecuali hanya beribadah, illa liya'budu Allah, kecuali
supaya mereka beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, melakukan ketaatan kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah. Mukhlishina lahuddin, dengan keikhlasan yang murni di dalam menjalankan agama, tanpa didasari dengan supaya dilihat orang, supaya didengar orang, supaya dipuji orang. Tapi bagaimana kita betul-betul di dalam beribadah kepada Allah itu mukhlishina lahuddin, pure, murni, ya, betul-betul ikhlas, tidak ada embel-embel apapun. Hunafa'a, kemudian ya, lurus di dalam mengerjakan agama, lurus di dalam mengerjakan ketaatan, wa yuqimus shalah, dan mereka diperintahkan mendirikan salat, wa yu'tuz zakata, dan menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, yang demikian itulah agama yang lurus. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari dua ayat ini kita mendapatkan sebuah pemahaman bahwa hidup itu ada hikmahnya, bahwa hidup itu ada tujuannya. Allah tidak menciptakan kita dalam keadaan hujuan wala ibad, main-main saja, tidak ada tujuannya, hanya untuk bermain-main saja, tidak. Allah juga tidak menciptakan kita sebagai manusia supaya apa? Supaya amalan daimah, bekerja terus, tidak. Tetapi bagaimana ketika Allah menciptakan kita ini, kita bisa memahaminya bahwa Allah tujuan menciptakan kita ini adalah illa liya'budun, supaya kita ini beribadah kepada Allah. Bekerjalah silakan, tapi bekerja itu harus mendukung ibadah kita. Bekerjalah silakan, tapi bagaimana ibadah itu juga bisa bernilai ibadah. Jadi segala sesuatu kalau kita memahami bahwa hakikat hidup kita ini adalah diperintahkan untuk beribadah, maka segala sesuatu aktivitas kita, baik yang bersifat duniawi, lebih-lebih yang bersifat ukhrawi, harus betul-betul mukhlishina lahuddin, harus betul-betul kita murnikan ikhlas kita karena Allah. Yang kedua, dari ayat ini kita juga bisa mendapatkan pemahaman bahwa wa yuqimus shalah, tujuan hidup kita ini adalah Allah memerintahkan kita untuk mendirikan sholat. Allah perintahkan kita untuk menjaga sholat. Pertanyaannya, sudahkah semua manusia yang dalam tanda kutip orang yang beriman, apakah mereka semuanya sudah mengerjakan sholat? Maka kita berani menjawab, jawabannya tentu belum semua. Bahkan masih ada orang yang beriman itu seringkali kadang bertanya, untuk apa kita sholat? Atau sementara masih banyak orang yang sholat tapi tetap mereka berbuat maksiat. Ada yang bertanya, untuk apa kita sholat? Toh nanti akhir kehidupan manusia sudah ditentukan. Amfis sa'adati au fis saqa, apakah nanti di surga ataupun di neraka. Untuk apa kita sholat? Beribadah kepada Tuhan atau Allah yang sesungguhnya kita tidak bisa melihat dengan kasat mata kita, dengan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang sesungguhnya itu kalau ditangkap oleh orang yang tidak memiliki pemahaman yang benar, maka itu bisa berbahaya. Yang sesungguhnya pertanyaan-pertanyaan yang demikian itu sejatinya adalah orang-orang yang memang belum bisa merasakan bagaimana sih manfaatnya ketika kita menjaga sholat. Oleh karena itulah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Meskipun sholat itu perintah, meskipun sholat itu kewajiban bagi kita, tetapi di antara kiat yang bisa kita tanamkan di dalam diri kita adalah bagaimana kita bisa memiliki pemahaman, bagaimana kita bisa memaknai bahwa sholat itu bukan sekedar kewajiban kita. Sholat itu bukan sekedar perintah Allah, tetapi bagaimana kita bisa memahami bahwa sholat itu sejatinya adalah kebutuhan kita dalam hidup ini. Yang namanya kebutuhan pasti kita harus berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan itu. Bahkan ulama ada yang mengatakan sholat itu lebih dari sekedar kebutuhan primer kita. Kalau dalam hierarki jenjang kebutuhan hidup manusia, ada yang namanya kebutuhan primer, ada yang namanya kebutuhan psikologis kita, sandang, pangan yang wajib. Sholat itu melebihi dari kebutuhan primer kita itu yang sesungguhnya. Jadi memang betul Pak, semakin orang itu sungguh-sungguh di dalam sholat, semakin orang itu berusaha untuk meningkatkan kualitas sholatnya. Dalam hal ini semakin berusaha untuk meningkatkan kualitas sholat. Mungkin dari segi waktu pelaksanaannya, mungkin dari segi kesempurnaan tata cara di dalam mengerjakan sholatnya, atau mungkin dalam segi bagaimana bisa menjaga kekhusyuan dan tumakninanya di dalam sholat. Ulun yakin orang yang bisa melakukan itu pasti dia akan bisa merasakan bahwa sholat itu sesungguhnya adalah memang betul kebutuhan bagi kita di dalam menjalani hidup ini. Tetapi bagaimana dengan orang yang belum mampu bisa itu tetap sholat akan memberikan manfaat. Kita tidak perlu mencampurkan orang yang sudah sholat tapi dia tetap bermaksiat tidak bisa tidak perlu kita berpikir seperti itu. Karena wala talbisul haqqo bil batil, yang berbuat baik tetap akan dinilai yang baik. Ketika orang itu sholat tapi masih berbuat yang tidak baik, maka urusannya nanti urusan tersendiri. Yang penting jangan berpikiran karena kita masih belum menjadi orang yang 100% sempurna, lalu kita meninggalkan sholat. Tidak boleh kita punya cara pandang berpikir balik seperti itu. Tapi bagaimana kita berpikir sholat yang kita kerjakan itu nanti akan bisa memberikan pengaruh untuk mencegah seseorang dari meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Mari kita lihat bukti-bukti bahwa sholat itu menjadi kebutuhan hidup kita. Satu, dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 Allah berfirman, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, dan hatinya akan menjadi tenang, tentram, damai. Dengan apa? Bizikrillah, dengan berzikir kepada Allah. Allah ditegaskan lagi oleh Allah. Allah, ketahuilah, bizikrillah, dengan mengingat Allah itulah tatmainnul qulub, hati kita ini akan menjadi tenang. Belum tanya, manusia dalam hidup butuh tidak ketenangan? Butuh tidak Pak? Butuh Pak. Malah itu menjadi kebutuhan dasar kita. Orang hidup perlu tidak bahagia? Sangat perlu Pak. Bahkan agama kita menganjurkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu tujuan dasar kita hidup itu bagaimana hati ini bisa tenang. Hidup ini bagaimana kita bisa bahagia. Bagaimana kita bisa menggapai itu? Salah satunya adalah dengan apa? Dengan mengingat Allah.
Dengan mengingat Allah, tatmainnul qulub, hati kita jadi tenang. Sementara kita tahu bahwa ketenangan, kebahagiaan itu kan letaknya di sini, Pak. Bapak Ibu sekalian, kebahagiaan bukan letaknya di materi kita. Materi itu hanyalah sebatas sesuatu yang bisa mempengaruhi seseorang meraih bahagia. Tapi jangan dimaknai bahwa kebahagiaan itu letaknya di uang, letaknya di materi, letaknya di rumah yang megah. Tidak, itu hanya dari beberapa sarana yang bisa mendorong seseorang jadi bahagia, Pak. Tapi sesungguhnya letak kebahagiaan itu adalah di dalam hati kita. Makanya penting Allah mengingatkan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Sebuah perintah yang tersirat. Allah mengingatkan kita, kalau kamu mau bahagia, kalau kamu mau hidup itu tenang, damai, tentram, ruh rahayu, jangan lupa ingat kepada Allah. Zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Kalau zikir dimaknai sebatas ingat, punya rumah megah kita ingat, ini karunia Allah, ini rezeki Allah, itu ingat. Zikir itu, Pak, muncul kesyukuran. Punya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, kita ingat alhamdulillah. Ini tidak lepas dari pertolongan, hidayah, karunia Allah. Ingat kita kepada Allah, lalu kita menjadi bersyukur. Sampai ketika kita melakukan maksiat pun, Allah perintahkan kepada kita, فَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Jangankan hanya ketika kita mengingat kenikmatan-kenikmatan, kesenangan yang diberikan oleh Allah, sampai ketika kita tanpa sengaja ataupun terlanjur berbuat dosa, Allah pun perintahkan kita supaya apa? Dzakarullaha, ingatlah kepada Allah. Kenapa? Kalau nggak ingat kepada Allah, kalau engkau nggak beristighfar kepada Allah, karena engkau nggak bertobat kepada Allah, jangan lupa, antara dosa dan kesalahan tidak bisa menyatu dengan kebahagiaan. Dosa itu menjadikan orang jadi gelisah selama hatinya dalam tanda kutip tidak mati, Pak. Kan hati itu ada yang sakit, ada yang mati, ada yang sehat, Pak. Selama hati kita ini masih sehat, ketika kita berbuat sesuatu yang tidak baik, gelisah hati, Pak. Ketika kita berbuat salah kepada orang, gelisah tidak, Pak? Gelisah kita. Pertanyaannya, ketika kita gelisah, bahagia tidak? Tidak, Pak. Tenang tidak hati kita? Tidak. Bagaimana itu semua bisa hilang? Dzakarullah, ingatlah Allah. Ketika berbuat tidak baik, ingatlah kepada Allah. Dengan apa? Dengan beristighfar, dengan meminta ampun. Ketika mengingat sesuatu yang baik, bersyukurlah terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna zikir secara bahasa yang berarti mengingat. Bagaimana kalau zikir secara istilahnya? Kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah yang diperintahkan oleh Allah, itu zikir. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, zikir. La ilaha illallah, zikir. Atau kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, itu juga zikir dengan amal sholat. Contohnya apa? Wa yuqimus sholat, dengan mengerjakan sholat. Dan sholat inilah afdhalul dzikr, termasuk zikir yang afdhal. Dengan sholat, hati kita akan menjadi tenang. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan sholat, maka sholat akan menjadi media dan sarana untuk ketenangan hati kita, Pak. Banyak orang itu berbagai macam cara untuk mewujudkan kebahagiaan dan ketenangan hidup. Contoh para artis yang hidupnya ingin tenang,
Beberapa tahun yang lalu ada tren mereka membeli yang namanya baby doll. Apa baby doll itu? Boneka bayi. Yang di situ diyakini ada ruh ya neneknya, keluarganya dan lain sebagainya. Kalau tidur dibawa tidur. Nanti mungkin seminggu 1 bulan sekali baby dollnya itu dimandiin dan sebagainya. Nah, itu cara orang dapat ketenangan, Pak. Dan itu bukti bahwa hidup itu perlu tenang. Ada orang yang ingin mencari ketenangan, salah satunya apa? Kemana-mana bawa jimat. Ya Pak ya, bawa jimatnya itu kayak apa Pak? Mungkin bawa akad ditulis secara acak atau apa dan sebagainya. Ya kan, ditulis di kertas atau di kain dan sebagainya, dibuat kalung dan sebagainya. Dihadapnya di manakah? Sampai masuk ke WC terbawa juga dan sebagainya. Tujuannya apa? Supaya tenang. Supaya tenang, supaya tentram, supaya selamat. Karena hidup itu perlu itu. Ada orang yang hidupnya tenang, mereka beruzlah, pergi ke gunung, mengasingkan diri, masuk ke dalam gua, mereka berkholawat, mereka bersemedi dan sebagainya. Ataupun cara-cara lain yang berbagai macam cara orang mencari ketenangan dalam hidupnya. Tetapi kita bersyukur dengan ajaran Islam yang Allah tegaskan, wadzalika dinul qayyimah. Islam itu adalah agama yang lurus. Dan salah satu ajaran Islam adalah wa yuqimus shalah. Dan di antara hikmah, dampak, manfaat sholat adalah engkau akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman di hidup. Artinya apa? Di dalam Islam cara yang diberikan itu sungguh luar biasa. Tidak perlu seperti cara-cara yang justru keluar dari syariat Islam, cara-cara yang justru tidak masuk di logis kita, tidak masuk di logika kita. Tapi bagaimana kita bisa menjaga dan menegakkan sholat, khususnya sholat 5 waktu itu, maka dijamin kita akan mendapatkan ketenangan batin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan batin sekali lagi, jangan dianggap remeh. Ketenangan batin jangan dianggap sepele. Orang bisa menggapai kebahagiaan yang sesungguhnya itu karena dia mampu mengelola hatinya, Pak. Orang yang sudah mampu mengelola hatinya, apapun keadaan yang dia hadapi, dia akan tetap bahagia. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ala fa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam jasad kita ini ada segumpal darah. Idza shalahat, apabila segumpal darah itu baik, shalahal jasadu kullu, maka semua badan kita ini akan menjadi baik. Wa idza fasadat, dan apabila segumpal darah itu jelek, buruk, rusak, fasadal jasadu kullu, maka seluruh badan kita ini akan rusak. Apa itu? Ala wadiyal qalbu. Ketahuilah bahwa itu sesungguhnya adalah hati. Hati tempatnya kita bahagia, sumber bahagia. Hati tempatnya kita sedih. Hati tempatnya kita gelisah. Hati tempatnya kita bingung. Hati tempatnya kita marah. Hati tempatnya kita dengki. Hati tempatnya kita jengkel dan lain sebagainya. Sehingga diperlukan untuk selalu menjaga kestabilan dan pengelolaan hati kita itu dengan baik. Salah satunya adalah bidzikrillahi, dengan mengingat Allah, baik dengan lisan kita ataupun dengan amal soleh kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW memberikan perbedaan yang sangat jauh perbedaannya antara orang yang mau berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak mau berzikir. Perbedaannya adalah seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Kata Rasulullah SAW, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu, mathalul hayyi wal mayyit." Kata Nabi SAW,
perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah, maka diibaratkan mereka itu seperti orang yang mati dengan orang yang hidup. Orang yang hidup dengan orang yang mati. Maknanya apa? Orang itu kalau nggak pernah zikir, maka hatinya mati, Pak. Orang yang nggak pernah zikir itu diumpamakan orang yang mati. Orang kalau nggak mau mengingat kepada Allah, maka dia nggak akan jadi produktif untuk beramal soleh. Kalau hidup tidak produktif beramal soleh, ujar Buya Hamka, ya. Kalau kita ini hidup tidak beribadah, ya kan? Hanya untuk makan saja, kerbau pun juga hidup. Artinya, ya bahasa sindiran itu memang keras. Manusia itu kalau nggak beribadah kepada Allah, pada hakikatnya itu seperti hewan, kan? Bahkan Al-Quran mengatakan balhum adol, bahkan bisa lebih sesat daripada hewan. Maknanya apa? Beribadahlah kepada Allah, berzikirlah kepada Allah supaya kita ini nggak jadi orang yang mati. Orang yang hatinya tentram, orang yang hatinya baik, orang yang hatinya damai. Pian buktikan dari kedamaian hati mampu melahirkan pemikiran yang cemerlang. Dari pemikiran yang cemerlang akan menghasilkan berbagai macam produktivitas dan aktivitas. Itu sudah bisa dibuktikan. Beda dengan orang yang tidak pernah berzikir kepada Allah lalu hatinya tidak tenang. Kalau hatinya tidak tenang, selalu gelisah dan lain sebagainya, bagaimana dia bisa berpikir secara rasional? Makanya kita tidak boleh memberikan keputusan di saat kita marah. Jangan memberikan keputusan di saat kita marah. Marah itu artinya dalam keadaan kondisi emosi kita tidak stabil, tidak tenang, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT. Jadi masalah hati, ketenangan hati ini penting, dan ini jadi kebutuhan kita. Hati yang tenang, hati yang tentram adalah hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti di hari kiamat itu tidak ada yang selamat. Harta kita, anak kita, semuanya nggak bisa memberikan manfaat. Illa man atallaha, kecuali siapa yang mendatangi Allah biqalbin salim, dengan membawa hati yang selamat. Hati yang selamat adalah hati yang bertauhidkan kepada Allah. Hati yang selamat adalah hati yang ridho mentuhankan Allah dan Muhammad sebagai hamba dan utusan Allah. Hati yang selamat adalah hati yang bersih dari kekufuran. Hati yang selamat adalah hati yang bersih dari kenifakan. Hati yang selamat adalah hati yang bersih dari kesyirikan. Hati yang selamat adalah hati yang tunduk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Hati yang selamat adalah hati yang jauh dari kedengkian, jauh dari balas dendam, jauh dari kebencian, dari penuh kemarahan dan lain sebagainya. Nah, itu pentingnya kita ini memiliki hati yang bersih. Kalau punya hati yang bersih, maka kita akan selamat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang selalu menjaga kebersihan, ketenangan hati, jiwanya dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT, ini baru satu bahwa ini bukti bahwa sholat itu menjadi kebutuhan kita. Sholat menjadi kebutuhan individual kita. Sholat bukan sekedar perintah, bukan sekedar kewajiban, karena semua manfaat dan hikmah sholat
yang kita kerjakan akan kembali sesungguhnya kepada kita. Jangan berpikir ketika kita sholat Allah akan tinggi derajatnya, kemuliaannya. Tidak. Jangan berpikir ketika kita tidak sholat Allah menjadi hina. Tidak. Allah nggak perlu ibadah kita. Yang penting adalah kita diperintahkan oleh Allah, kita tunduk dan mampu memakainya sebagai kebutuhan kita, karena semua manfaat dari sholat akan kembali kepada kita. Salah satu contohnya adalah hati kita akan menjadi tenang dengan sholat. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT. Yang kedua, dalam ayat Al-Quran, Allah banyak menjelaskan tentang karakter dan sifat manusia. Di antaranya ada beberapa ayat yang Allah itu menjelaskan tentang sifat kelemahan manusia. Salah satunya adalah innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah punya sifat pembawaan halu'a, selalu keluh kesah. Itu manusiawi. Itu sifat manusiawi, punya sifat keluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Bila dapat kesulitan, stres, galau, pusing, itu manusiawi. Kerjaan yang menumpuk pun stres. Kerjaan yang berat pun depresi. Permasalahan keluarga pun berat. Permasalahan dengan namanya manusia hidup, pasti ada yang namanya permasalahan itu. Di manakah kita? Pasti ada menemukan yang namanya masalah. Wa idza massahul khairu manu'a. Bila ditimpa sesuatu yang menyenangkan, maka dia akan menjadi manu'a. Manu'a itu menjadi lebih kikir. Itu sifat asli manusia itu seperti itu, Pak. Bila dapat kesulitan, murung, sedih, tidak bergairah hidup. Tetapi bila ditimpa kebaikan, dapat rezeki melimpah, luas, manu'ah. Penyakitnya itu. Jadi apa? Jadi kikir. Tapi Allah katakan illal musallin, obatnya itu. Kecuali orang-orang yang sholat. Alladzina hum ala sholatihim daimun, yang mereka selalu menjaga untuk menegakkan sholat. Artinya orang yang sholat itu sesungguhnya dia digabungkan dengan ayat yang pertama, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub tadi. Seharusnya hatinya itu sudah tenang. Tapi tenang tidaknya kembalikan kepada seberapa tinggi kualitas orang itu di dalam menjaga sholat. Semakin tinggi kualitasnya, maka sholat itu akan semakin memberikan pengaruh yang besar bagi ketenangan jiwa. Sehingga apapun yang ia hadapi, dia akan tetap tenang. Illal musallin, kecuali bagi orang yang sholat, alladzina hum ala sholatihim daimun, yang mereka selalu menjaga sholatnya. Seperti itu, Pak, ya. Jadi nggak perlu galau. Apalagi kita sebagai orang yang beriman, kan ingat Allah, gitu. Ingat Allah, ingat pada Allah itu contoh. Ini musibah datang, ingat kepada Allah. Salah satu ingatnya apa? Ya, ingat bahwa Allah mengatakan inna ma'al usri yusra. Beserta kesulitan akan datang kemudahan. Yakin kita. Itu informasi yang diberikan oleh Allah. Hidup itu seperti roller coaster, kadang di atas, kadang turun. Jangan bersedih ketika berada di bawah. Ada saatnya nanti akan di atas. Tetap jaga sholat. Ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban di luar batas kemampuan seseorang. Itu firman Allah. Ketika kita ingat Allah, wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihi ayatihi zadatuhum iman. Itu kan ayat Allah, kita ingat itu. Ada musibah yang datang, kita ingat Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Tidak mungkin Allah itu membebani suatu beban di luar batas kemampuan seseorang. Kita yakin, berarti kita mampu. Seperti itu. Masih belum tidak? Ingat lagi ayat Allah, ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Tidak mungkin musibah itu terjadi kecuali telah ditentukan oleh Allah 50.000 tahun yang lalu di Lauhul Mahfuz sebelum kita diciptakan oleh Allah. Fungsinya apa? Dengan ingat itu kita menjadi tenang. Sekali lagi, ketenangan batin akan berpengaruh kepada ketenangan otak pikiran kita. Ketenangan otak pikiran kita akan berpengaruh dengan keluarnya sebuah solusi dari permasalahan kita ini. Illa musallin, kecuali orang yang sholat, alladzina hum 'ala sholatihim daimun, yaitu kecuali bagi orang-orang yang menjaga sholat. Yang ketiga, bukti bahwa sholat itu menjadi kebutuhan kita. Sholat adalah penggugur dan menghapus dosa. Tadi sudah katakan, dosa, kesalahan tidak bisa bersatu dengan ketentraman hati. Karena dosa dan kesalahan menyebabkan seseorang hatinya gelisah. Bagaimana itu kita hilangkan? Dengan sholat. Karena sholat adalah media dan sarana untuk menggugurkan dan menghapuskan dosa kita. Terakhir hadis Nabi mengatakan, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin 5 marratin hal yabqa min daranihi syai'un." Rasul SAW bertanya para sahabat, "Wahai para sahabat, bagaimana pendapatmu jika ada sungai yang mengalir di depan rumahmu yang engkau mandi dari sungai itu 1 hari 5 kali? Hal yabqa min daranihi syai'un." Apakah kira-kira masih tersisa kotoran dalam tubuhmu? Para sahabat menjawab, "La yabqa min daranihi syai'un." Tidak mungkin tersisa kotoran itu pada diri kita. Lalu Rasul bersabda, "Kadzalika masal shalawatil khamsi yanqudhu bihinnal khotoya." Itulah perumpamaan orang yang mengerjakan sholat 5 waktu, bahwa dengan sholat 5 waktu itu Allah akan menghapus dan menggugurkan dosa kita. Dan kita yakin semuanya kita perlu dan butuh untuk penyucian jiwa kita dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah di antara bukti dari Al-Qur'an dan hadis Nabi yang menunjukkan bahwa sesungguhnya sholat itu bukan sekedar perintah dan kewajiban kita semata, tapi sesungguhnya sholat itu sejatinya adalah kebutuhan bagi kita. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan hidayah bagi kita, kemudian bagi kita untuk menjadikan kita sebagai orang-orang yang muqimin sholat, yang selalu menjaga dan mendirikan sholat. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.